Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas lagi informasi bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dibaiat. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan jangan langsung dijadikan suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi bisa kita jadikan landasan atau dalil. Terlebih sekarang, banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dari Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwajinya menjelaskan bahwa kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Al-Mubarakfuri melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi banyak sekali, tetapi sebagian besarnya adalah hadis doif. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ada juga yang saling bertentangan ataupun ada juga yang berbeda. Salah satunya, hadis yang menjelaskan tentang dibaiatnya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dalam hadis-hadis itu, ada yang diriwayatkan bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat di umur 30 sampai 40 tahun. Dalam hadis yang lain, ada yang diriwayatkan juga bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat di umur 51 dan 52 tahun. Ada juga dalam hadis yang lain mengatakan bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat di umur 60 tahun. Kita juga bisa memperhatikan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dibaiatnya Imam Mahdi ada yang berbeda-beda. Jadi, hadis yang mana yang harus kita pakai? Makanya kita tidak boleh mengambil satu riwayat saja yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, tetapi harus mendiskusikan beberapa riwayat dulu agar mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga bisa mengetahui mana yang hadisnya sahih dan mana yang hadisnya doif. Oleh karena itu, bila kita mengkaji Imam Mahdi ataupun akhir zaman dan membahas hadis-hadis tentang Imam Mahdi ataupun tentang akhir zaman, kita harus teliti dan jeli dalam menyeleksi hadis-hadis tersebut. Jangan sampai kita mengambil sebuah hadis dan menjadikan hukum. Ternyata hadis yang kita pakai itu adalah hadis doif. Memang apa salahnya
jika memakai hadis doif? Ya tentu saja bermasalah, karena dalam kajian akidah, kita tidak boleh memakai hadis doif. Jangankan saya, yang hanya orang biasa, bahkan para ulama selalu berhati-hati dan selalu meneliti dalam menyeleksi hadis-hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Maka dari itu, saya tidak berani menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi sesuai dengan hadis, karena saya bukanlah ahli hadis dan saya tidak jeli dalam menyeleksi hadis-hadis tentang Imam Mahdi ataupun tentang akhir zaman. Jangankan saya yang bodoh ini, yang bukan seorang ustadz, bahkan mungkin ada di antara ustadz akhir zaman yang menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi yang pernah juga menggunakan hadis doif. Saya tidak menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sesuai hadis karena saya memang takut salah. Karena saya tahu jika menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi secara asal-asalan tanpa mengetahui hadis yang sahih, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab yang besar. Sebagian besar hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi adalah hadis doif. Oleh karena itu, saya tidak berani menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sesuai dengan hadis. Karena saya bukan ahli hadis, jadi saya tidak berani menyampaikan sesuai hadis karena takut salah. Karena saya tidak tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang doif. Saya lebih berani menyampaikan informasi tentang sang khalifah ataupun Imam Mahdi sesuai dengan pengetahuan dan sedikit petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengetahui dan mengenal tentang keberadaan kekasih utusan Allah tidak bisa dikenal dan tidak bisa diketahui melalui lewat pandangan mata zahir ataupun dengan akal dan logika. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi mengenal sosok dan rupanya tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Jika benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan, yang akan menjadi pemimpin semua umat, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bisa jadi seseorang yang kami kenal dan yang kami ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Seseorang yang kami kenal dan yang kami ketahui itu mampu mewarisi Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Seseorang itu memiliki jiwa kerasulan karena di dalam dirinya mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun mampu mewarisi roh kerasulan. Hanya manusia yang menjadi utusan Allah saja yang mampu mewarisi Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Dan seseorang yang kami ketahui itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat ini, seseorang itu sudah menjadi pemimpin di alam gaib. Semua penduduk langit patuh kepadanya. Begitupun raja dan ratu penguasa dari bangsa gaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini, semuanya patuh dan tunduk kepadanya. Di sini saya tidak memaksa sobat semua untuk percaya terhadap apa yang sering saya sampaikan. Tetapi di sini
Saya hanya berusaha berbagi sedikit informasi yang saya ketahui dan memberikan sedikit gambaran saja mengenai sosok seorang manusia yang memiliki jiwa kerasulan di dalam dirinya. Percaya atau tidak oleh kalian, itu hak kalian. Yang terpenting, saya sudah berbagi apa yang saya ketahui. Jika memang benar sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kami berani mengatakan bahwa beliau sudah dibaiat dan beliau sudah mengetahui jati dirinya sendiri. Karena setiap manusia yang menjadi utusan Allah pada setiap zamannya pasti akan mengetahui jati dirinya sendiri setelah mendapat petunjuk yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, masih banyak orang yang menunggu dan menantikan dibaiatnya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi di Mekah. Padahal makna Baitullah yang dijelaskan di dalam hadis bukan hanya bermakna di Mekah saja, tetapi makna Baitullah mempunyai makna yang luas. Jikapun sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dibaiat di Mekah, manusia seperti apa yang pantas membaiatnya kalau bukan dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebenaran yang sebenarnya, proses awal dibaiatnya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri. Walaupun tidak diakui dan tidak dipercayai oleh semua orang, beliau tetap akan menjadi Khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Dan beliau tidak gila akan sebuah gelar dan tidak terlalu mengharapkan untuk mendapat pengakuan dari semua orang. Hanya orang-orang yang benar-benar yang sudah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui keberadaan, sosok dan rupanya. Karena mengetahui keberadaannya tidak semudah apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Semakin kamu mencari keberadaannya, maka kamu akan semakin sulit untuk menemukannya. Jika kamu berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah, maka pasti Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya, yaitu sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.